Ya, pemirsa, ada 3 hal utama yang disoroti Presiden Jokowi pekan lalu. Airline Hub di Indonesia ini dinilai terlalu banyak dan tidak merata. Indonesia harus berani menentukan bandara sebagai international hub sesuai dengan letak geografis dan juga karakteristik wilayah serta integrasi dan konsolidasi ekosistem pariwisata serta pendukungnya dari hulu ke hilir. Lalu bagaimana langkah transformasi yang tengah disusun ini? Apakah holdingisasi akan menjadi jawaban serta solusi yang tepat? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, ada Pak Maulana Yusran, dan juga telah bergabung bersama kami melalui telekonferensi Deputi Menko Maritim Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Pak Odo Manuhutu, serta Ekonom LPEM Universitas Indonesia Muhammad Dian Revindo. Saya sapa dulu Pak Maulana, terima kasih sudah hadir di studio untuk Hot Ekonomi. Kemudian juga yang sudah bergabung bersama kami ada Pak Odo dan juga Pak Revindo. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Pak Odo. Tadi kita dengar bersama apa yang dikatakan oleh Pak Presiden bahwa catatannya airline hub kita terlalu banyak dan tidak merata. Benarkah ini? Kondisi di lapangannya seperti apa? Lalu seperti apa penataan, transformasi dan juga konsolidasi yang sudah disiapkan dari Kemenpar saat ini? Pak Odo, silakan. Saya kira mohon maaf, makasih. Selamat sore Ibu. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertemu pada kesempatan kali ini. Jadi tujuan dari pembentukan holding ini saya kira bertepatan dengan upaya kita untuk melakukan transformasi, dan pada era COVID-19 ini saya kira ini adalah kesempatan kita untuk melakukan transformasi diri dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang berkualitas. Nah, pembentukan rencana pengembangan ekosistem pariwisata ini adalah pertama untuk upaya untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan juga untuk memperbaiki iklim industri aviasi dan pariwisata, sehingga dampaknya berlipat ganda ke sektor perekonomian nasional. Dan ini adalah upaya kita untuk pemulihan pariwisata nasional pasca COVID-19. Nah, data yang kita peroleh estimasi dari Bank Dunia bahwa proses pemulihan pariwisata Indonesia, terutama untuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, mungkin baru akan terjadi secara perlahan 2021 dan pulih kemungkinan akhir 2021 atau awal 2022. Nah, kesempatan ini adalah saya kira pada masa ini kesempatan kita untuk melakukan proses transformasi. Nah, transformasi ini adalah yang dicanangkan oleh Kementerian BUMN adalah untuk menyatukan berbagai perusahaan BUMN yang terkait dengan isu pariwisata. Pertanyaannya, apakah ini sudah ada contoh? Nah, kita lihat kalau di beberapa negara seperti di Emirates, di WA atau Qatar, mereka kurang lebih memiliki konsep yang sama, yaitu menyatukan berbagai layanan dalam satu holding. Harapannya tidak lebih tidak kurang adalah menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas yang bisa menarik wisatawan kelas A dan B. Dan untuk bisa menarik wisatawan kelas A dan B, sudah ada upaya-upaya sedang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan 5 destinasi super prioritas, yaitu meningkatkan itu dengan memperbaiki kualitas infrastrukturnya dan juga SDM. Dan kedua, saya kira ini apa yang dilakukan oleh teman-teman BUMN semakin meningkatkan upaya kita untuk memperbaiki kualitas destinasi kita. Salah satu upaya dari turunan dari itu holding adalah menjadikan Bali sebagai super hub dari sektor pariwisata. Nah, salah satu dan untuk menjadikan super hub ini tentu saja membutuhkan pembangunan infrastruktur. Kedua juga adalah bagaimana kita meningkatkan konektivitas, jadi direct flight dari satu titik ke titik lain, bukan saja yang pasar-pasar tradisional yang sudah ada, tapi juga bagaimana kita meningkatkan perjalanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan Prancis, dengan Jerman. Oke. Pak Odo, bandara-bandara mana saja yang berpotensi saat ini untuk menjadi hub dan super hub?
Ya, yang ada beberapa. Jadi yang paling dekat adalah dengan Bali, kemudian Jakarta, Surabaya, Soekarno-Hatta, Kuala Namu, Makassar, dan Oke, baik. Saya ke Pak Maulana. Pak Maulana, bagaimana tanggapan Anda tentang rencana pemerintah saat ini? Ya, jadi begini, sebenarnya memperkecil bandara hub itu ide yang menarik, tapi masalahnya sekarang juga harus dilihat destinasi-destinasi yang sudah memiliki international direct flight, itu dengan nanti akhirnya dikurangin dan mereka tidak dapat flight lagi di sana, di international direct flight-nya, ini akan merugikan di sisi Wisman-nya. Karena bagaimanapun destinasi yang sudah ada sekarang kan ada juga yang sudah memiliki direct flight-nya langsung, minimal satu flight, dan mereka sudah membuka, sudah memiliki satu destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri bagi Wisman tersebut. Nah, itu masalah itu satu. Yang kedua, juga kita harus perhatikan bahwa flight atau international hub atau apapun itu, airport internasional itu hubungannya juga terhadap supply kamar. Itu sangat berhubungan. Begitu kan nanti flight ini akan berkurang, otomatis perjalanan itu akan bertambah panjang bagi Wisman untuk bergerak ke destinasi tersebut. Nah, ini juga akan ada kendala ke depannya. Kemudian pasti ada dampak terhadap sektor akomodasi. Nah, yang ketiga adalah juga harus diperhatikan untuk memilih hub. Kita melihat ya, kalau kita bicara super prioritas kan banyaknya ke timur semuanya, ke arah Jawa dan ini. Kalau Sumatera itu cuma satu. Kita harus juga melihat kalau kita membuat super hub itu harusnya super hub itu berada di tengah pulau. Jadi jangan sampai nanti mereka dari super hub itu ke menuju destinasi itu kembali kan nggak efektif, waktunya jadi panjang. Kemudian berikutnya juga apakah flight kita pengaturan itu sudah juga bagus, cara pengaturan jadwalnya masuk ke destinasi-destinasi tersebut itu juga menjadi penting untuk dipertimbangkan gitu. Oke. Pak Revindo, tanggapan Anda terkait apa yang dikatakan oleh Apindo saat ini? Karena ini adalah input yang memang mungkin juga dilihat Apindo di lapangan tentang kondisi pariwisata kita. Baik, terima kasih. Pertama, tentu kita senang Pak Presiden perhatian terhadap sektor pariwisata, karena tahun 2019 lalu sektor ini menciptakan 8,5 juta kesempatan kerja langsung dan 13 juta kesempatan kerja tidak langsung. Pertumbuhan sektor akomodasi, makanan minuman sampai 6,9% di atas nasional. Jadi memang sangat strategis gitu apa yang diarahkan Pak Presiden. Hanya pada implementasinya kita harus hati-hati supaya tidak kontraproduktif. Mengenai keresahan Presiden tentang terlalu banyaknya bandara internasional, saya melihatnya begini. Satu adalah terlalu banyak penerbangan langsung dari luar negeri ke bandara-bandara di dalam negeri punya resiko terhadap pertahanan dan keamanan. Itu yang pertama. Jadi sebaiknya memang tidak terlalu banyak. Kedua adalah sebetulnya ini sinyal dari Pak Presiden menurut saya supaya maskapai domestik segera berbenah sebelum dicaplok oleh maskapai asing. Karena kalau tidak terlalu banyak haknya, maka dia akan masuk ke Indonesia dulu, ke hub Indonesia di sini, baru kemudian menggunakan connecting flight dengan maskapai domestik. Lalu di mana lokasinya? Tentu yang sudah terlanjur ramai bisa digunakan menurut saya, tapi yang lebih strategis adalah yang lebih dekat ke luar negeri. Kalau menurut saya yang lebih utara dari Singapura apa? Mungkin Medan, Kuala Namu. Jadi sebelum masuk ke wilayah, sebelum masuk ke Cengkareng, belum masuk ke Surabaya, mereka bisa di Kuala Namu, dan Kuala Namu itu bisa jadi super hub untuk ASEAN sekaligus. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, baik. Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Pak Maulana misalnya, kalau pendapat Pak Revindo seperti apa soal misalnya destinasi yang sudah punya international direct flight, kemudian juga supply room yang harus diperhatikan, lalu juga soal prioritas harusnya super hub juga ada di sebuah titik strategis tertentu, misalnya di sebuah pulau. Anda melihatnya seperti apa? Baik, kalau saya melihatnya ekosistem pariwisata itu tidak hanya hotel dan penerbangan. Ini data saya menunjukkan, saya coba cari data. Tahun 2019 lalu jumlah kamar hotel berbintang di Indonesia ada 350.000, ditambah yang non bintang, jadi totalnya kurang lebih 1 juta kamar. Sementara perjalanan dari penerbangan, dari perjalanan udara itu hanya domestiknya 70 juta setahun, tambah 17 juta katakanlah internasional. Itu kalau di total rata-rata per hari 210 sampai 250.000.
Itu pun tidak semuanya menggunakan kamar karena separuhnya pasti perjalanan individual dan keluarga. Katakanlah 150.000. Jadi ada 1 juta kamar, ada 150.000 penerbangan orang yang diterbangkan tiap hari. Sisanya dari mana? Pasti dari kereta api, dari perjalanan laut, dari perjalanan darat. Jadi kalau mau diintegrasikan harus holistik, tidak boleh sepotong-sepotong. Kecuali memang untuk daerah-daerah wisata yang agak jauh, yang tidak banyak penerbangan komersialnya atau yang memang perlu disubsidi pemerintah, maka di situ holding menjadi masuk akal. Jadi untuk mendorong Bali-Bali baru itu. Tapi kalau untuk rute-rute yang lain, saya pikir integrasinya tidak boleh tanggung-tanggung, harus dengan yang lain. Misalnya pemerintah punya BUMN kereta api, pemerintah punya BUMN kapal laut, pelabuhan udara, semuanya ada. Kenapa tidak sinerginya tanggung-tanggung? Itu menurut saya. Oke, Pak Odo, apakah holdingisasi ini adalah salah satu cara yang tepat begitu, yang bisa menggambarkan sebuah integrasi yang holistik untuk dunia penerbangan dan juga aviasi saat ini? Terima kasih, Bu. Jadi mungkin harus dilihatnya karena studi melakukan ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu, dan kita juga melihat pengalaman dari negara lain seperti yang telah dilakukan Emirates dan juga Qatar. Nah, tadi ada pertanyaan kenapa dia bukan di Kuala Lumpur, kenapa bukan Kuala Lumpur atau tempat lain. Nah, kita harus lihat pertama adalah data. Ada 2 data penting. Pertama, sebagian besar turis asing yang datang ke Indonesia adalah ke Bali. Jadi Bali itu kalau boleh dikatakan seperti yang disampaikan Menteri Pariwisata adalah ibu kota pariwisata Indonesia. Dan di situ ekosistemnya sudah terbangun. Dan apa yang kita lakukan saat ini adalah upaya kita turis asing yang datang ke Indonesia yang sebagian besar ke Bali, kemudian kita bangun konektivitasnya supaya ada bocoran turis itu pergi ke Banyuwangi, ke Labuan Bajo. Itu pertama. Kedua adalah kalau kita lihat data 2019 adalah terjadi lebih dari 300 juta perjalanan di Indonesia. Nah, 300 juta perjalanan ini berkontribusi pada PDB Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan saat ini adalah menjaga tingkat perjalanan mencapai pada masa COVID itu kurang lebih setengah atau lebih 300 juta perjalanan. Kedua adalah menjaga Bali sebagai ibu kota pariwisata kita sehingga bisa menarik wisatawan asing untuk Indonesia, kemudian dari situ dispersi ke tempat lain. Karena Bali sini sudah mempunyai brand name, dan itu yang telah terbangun lebih dari 30-40 tahun. Ketika kita harus membangun brand name baru lagi untuk destinasi lagi, perlu waktu. Oleh karena itu, kebijakannya adalah membangun tadi saya bukan Bali baru, tapi membangun destinasi baru yang mempunyai karakteristik dan karakter yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Apakah hal ini mudah akan dilakukan? Saya kira akan ada challenge, tentu saja menyatukan berbagai BUMN, tapi saya kira ini bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Rencana adalah pada akhir tahun ini holding ini akan terbentuk. Nah, saya kembali tadi mengenai Bali, salah satu rencananya adalah perluasan dari bandara runway dari Bandara Ngurah Rai, dan targetnya adalah menjadikan kapasitas dari 25 juta menjadi 32 juta penumpang per tahun. Ini saya kira challenge-nya. Tapi saya kira ke depannya ini adalah kebijakan yang perlu kita dukung dan kita amankan dalam menjaga momentum perbaikan destinasi pariwisata Indonesia. Oke, baik. Pak Maulana, tanggapan Anda, holdingisasi apakah sudah tepat untuk saat ini? Kalau untuk holdingisasinya, menurut kami sih sudah tepat, nggak ada masalah. Cuman yang kita khawatirkan kan kebijakan pengurangan bandar hub, itu yang paling penting sih sebenarnya. Kalau holdingisasinya, menurut kami sih sudah tepat ya, supaya tidak terlalu banyak ya BUMN-nya tuh mengurusi semuanya gitu. Nah, tapi kalau yang kita khawatirkan masalah ini. Nah, ada juga yang mesti diingat untuk menciutkan atau mengurangi internasional bandara. Kita di setiap daerah itu karakteristiknya memang sangat berbeda-beda. Khususnya pembangunan dan infrastrukturnya. Kalau Jawa itu sangat sempurna. Kereta api ada, darat ada. Tapi beda dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mereka nggak punya itu. Nah, ini menjadi masalah. Nah, makanya mereka itu cepat
teranulir destinasinya itu dengan adanya international direct flight. Nah itu yang sudah terjadi saat ini gitu loh. Nah sekarang kalau kita hanya berbicara 5 super prioritas yang dipikirkan, tentu nanti yang bagian Sumatera, Kalimantan ini akan tertinggal nantinya. Karena akan fokusnya ke sana. Di sana banyak bandarnya, ada di Jogja. Jogja berdekatan dengan Bali punya internasional. Sementara Sumatera dia punyanya cuma Kuala Namu kan gitu. Ini juga akan jadi pertanyaan nanti gitu loh. Dan karena mereka sudah punya segmen market tersendiri. Nah kita juga pahamin ya kalau tadi dikasih data bahwa memang paling banyak jalur darat, tapi daerah-daerah lain itu destinasi itu jalur udara itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kita buktikan sekarang pada saat COVID, kenapa demand side-nya itu belum naik walaupun pelonggaran PSBB sudah ada. Itu kalau akomodasi kita melihatnya datanya itu paralel dengan penerbangan. Jadi memang mayoritas yang dibawa bergerak itu kalau kita bicara domestik atau internasional itu melalui jalur udara. Nah itu makanya kalau selama pesawat itu datanya load factor masih sedikit, okupansi hotel juga bergeraknya juga akan sedikit. Kalau yang jalur darat mereka paling lama itu bergerak yang paling dekat itu ada 1 jam dengan paling lama di bawah 5 jam perjalanan lah. Mereka akan bergerak melalui jalur darat. Itu yang kelihatan sekarang dengan market itu masih ketakutan naik pesawat karena mereka masih tidak dapat informasi masalah teknologi HEPA, sirkulasi udara dan segala macam, akhirnya mereka menggunakan jalur darat kan itu. Nah itu juga terjadi sekarang di Pulau Jawa. Pemerintah sendiri kalau mengadakan acara di sekitar Jawa kan mereka naik mobil padahal teknologi karena tol juga gitu. Karena ada tolnya, padahal teknologi HEPA itu dipakai di rumah sakit, ya kan gitu ya. Ini yang jadi utama. Jadi harus juga dilihat bagaimana infrastruktur di masing-masing pulaunya, entah itu Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Jadi karena pulau itu punya karakteristik tersendiri yang berbeda. Itu. Dan punya sudah marketnya sudah ada. Beda dengan super prioritas yang baru di-create-kan demand-nya. Cuman sekarang dengan COVID kan mereka ya bagaimana mau create demand Wisman kita dalam kondisi kayak gini, tentu yang current destination yang harus lebih fokus gitu. Oke, baik. Saya akan kasih kesempatan untuk Pak Odo dan juga saya ingin minta tanggapan dari Pak Revindo, tapi kita jeda sebentar. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.